Oke, hello YouTube. Ini gue sedikit bercerita sekaligus mereview motor almarhum sahabat gue, Jumanta. Ya, beliau meninggal karena sakit. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal review sedikit nih. Pas gue udah dapet motor ini, gue udah izin sama bininya, dan bininya pun oke. Boleh, silakan diambil. Yang udah gue benerin sih sebetulnya, bukan dimodif. Jadi gue nggak mau menghilangkan cerita asli kenangan gue sama dia lah. Jadi semodel celahan sebetulnya bisa dikasih starter, cuma gue nggak mau kan, biar historinya nggak hilang. Ini yang udah gue benerin persneling. Giginya ini waktu gue dapet nggak balik, gue bingung dah. Waktu dia ngawal kita kalau adventure senyaman itu, gue aja nggak sanggup lah bawa motor ini waktu belum dibenerin persnelingnya. Terus kopling bener-bener berat, gila. Gue baru kali ini sih ngerasain kopling seberat ini. Terus yang udah gue ganti piston udah rembes kan, oli kemarin waktu ngambil belum ngebul, tapi pas ganti oli malah ngebul, ternyata olinya kurang gitu. Terus klep juga udah bocor, seal klep gue ganti juga seal klepnya. Dan yang heran, ini motor nggak ada rem belakang. Gimana caranya coba ngawal motor build up nggak pakai rem belakang? Nggak bakal sanggup sih gua. Ya, selanjutnya ini shock breaker depan juga udah bocor parah. Sebenarnya bisa aja diganti. Gue cuma takut, gue selalu inget nih sama dia nih bawa motor ini, shock breakernya udah pasti bocor. Terus dulu ceritanya waktu gas malam-malam bulan puasa, dia bilang olinya tinggal dikit. Gue kasih uang dah kan buat beli oli. Gue pikir beli oli baru, tahunya dia bilang beli oli bekas. Coba, heran gue juga. Ini motor nggak ngerti, nggak bisa diselah sekaligus. Tapi di situ gue selalu ingat sama dia kalau pas lagi istirahat, terus beres istirahat, gas. Nah, dia yang paling terakhir nyalain motor karena nggak bisa langsung nyala. Sampai sekarang nih motor dipakai gue, setiap kali nyala motor gue selalu inget sama dia nih. Kalau motornya diselah nggak langsung nyala. Hebatnya nih motor kalau berangkat malam nggak ada lampu. Lampunya nggak pakai, dia pakai senter yang dipakai di kepala tuh. Ya, cahayanya juga ala kadarnya, lampunya masih kuning. Tapi hebatnya leader tuh memang begitu ya, karena mungkin udah hafal jalur, hafal track, biarpun malam gelap, dia nggak bakal nyasar. Nah, terus ban belakang. Nih, ban belakang waktu meninggal istrinya cerita, bannya nggak dipakai. Kalau buat harian dia pakainya ban aspal, ban biasa. Jadi dia pakai ban trail ini kalau ngawal sama kalau ada event. Nah, selanjutnya ini motor selain dipakai buat ngawal, dia juga dipakai buat ngangkut hasil kebun dia. Kayak model ada behel ini kan dia buat bawa kayu. Gearnya yang udah diganti agak gede, itu buat ngangkut hasil kebun sih. Oke, segitu review yang bisa gua ceritain ya, karena memang nggak terlalu spesial motor, karena yang spesial itu ceritanya. Oke, abis ini gue ceritain tentang sejarahnya nih motor, kenapa begitu berkesan buat gua. Oke, selanjutnya gue bakal cerita sejarah motor sama yang punyanya, almarhum Jumanta. Kenapa ini motor begitu berkesan, terutama yang punyanya. Nanti gue bakal ceritain sedikit lumayan panjang. Jadi Jumanta ini tinggal di daerah Anyer. Biasa kalau anak-anak trail bilangnya BJB atau Bojong Bunar. Dia tinggal sama istri sama satu orang anak.
Nah, terus dulu pernah waktu ngegas bulan puasa malam-malam. Gue bilang, Jom, motor lu ngebul banget. Udah ganti oli dulu sana. Gue suruh ganti oli. Bukannya beli oli baru, dia malah beli oli bekas. Nggak tahu sih dia tujuannya apa, katanya nggak enak, katanya lah mahal. Ya padahal udah gue kasih duit buat beli oli baru. Sedikit cerita tentang ban. Pas gue ngambil motor, dia cerita sama gue, istrinya bilang, katanya, ini ban jarang dia pakai. Karena dia pakai kalau buat ngawal anak-anak trail aja, tapi kalau buat ke kebon dia pakainya ban aspal, ban standar itu. Terus yang buat berkesan bagi gua, 2 minggu sebelum meninggal dia ke rumah nganterin duren naik motor. Wah itu sih gila kan, dari Anyer ke rumah naik motor bawa bronjong, bawa buah durian 20 biji. Tapi yang manis cuma 1. Ya karena memang musimnya kali ya. Yang paling berkesan bagi gua, waktu pertama kali gua ngegas setelah kecelakaan, dia pengen ngawal gua terus. Gua bilang udah nggak usah, gua udah sembuh. Gua juga sama anak-anak trail yang lain, tapi dia kekeh pengen ikut buat ngawal, tapi ngawal bukan dari depan, dari belakang. Dia biasa jadi sweeper. Kalau nungguin teman-teman ada yang trouble atau yang kecapean istirahat, nah nunggunya bareng dia. Di situ udah gue paksa, udah jangan ikut. Kata gue udah lumayan baik. Dia bilang nggak usah, katanya pengen ikut. Ya udah akhirnya kita ajak, tapi kita tinggal di belakang. Karena kan nggak mungkin dong kita lagi ngegas ngikutin leader yang di belakang, karena ada leader yang paling depan. Nah, seminggu sebelum dia wafat, gue denger cerita kan dari bininya, dari tetangga, Pak RT-nya juga. Jadi waktu dia sakit selama 4 hari, dia tuh nelponin gua, istrinya yang nelpon, katanya pengen ketemu. Itu hari keempat ya sebelum dia meninggal. Guanya nggak bisa. Sampai hari terakhir sebelum dia meninggal, habis Isya, jadi dia siang-siang itu mandi, kata istrinya, mandi, takut ada ayah. Nah Jumanta ini manggil gua ayah. Jadi dia manggil gua ayah itu sekalian ngajarin anaknya kalau manggil ke gua ayah. Katanya, ayah kapan datang? Katanya. Kapan datang? Takut bau, kata dia. Dia mau mandi dulu. Dia mandi, habis mandi, gua nggak datang sampai meninggal. Gua baru bisa datang besoknya. Nah di situ sih gua rada nyesel. Kenapa sih gua nggak bisa sempat datang gitu ya? Gue juga nggak tahu dia mau ngomong apa atau mau amanat apa. Bininya juga gue tanya, almarhum nitipin omongan apa? Dia bilang pengen ketemu ayah. Ya gue makin sedih aja gitu kan. Gue ngerasa nyesel, nggak sempet ketemu dia. Padahal dia berharap banget gue ada, sampai nanya ke Pak RT. Pak RT-nya nelpon ke rumah. Ya gue belum bisa datang karena masih ada kerjaan kan, sibuk. Pas hari H dia meninggal pun gue datang besok paginya. Jadi malam habis Isya dia meninggal, gue bisa datang besoknya. Nah di situ gue ngerasa sangat menyesal gitu ya. Walaupun hanya sesekali paling main ke daerahnya Jumanta. Ya tapi dia temen sehidup semati ya dia. Dia ngadepin ajalnya, mau meninggalnya pun masih nanya gua. Padahal kedua orang tuanya masih hidup, anak istrinya masih ada. Tapi dia malah nyari-nyari gua gitu, bukan nyari orang tuanya atau apa gitu ya. Malah nanyanya ayah kemana, katanya ayah kemana. Di situ sih gue bener-bener nyesel gitu ya.
Waktu dia sakit, herannya dia tuh nggak mau berobat. Itu sih yang gue sesalin kan. Gue udah nyuruh istrinya, udah nyuruh tetangganya buat dibawa ke rumah sakit. Biar kita tahu kan nih, yang jelas nih sakitnya sakit apa gitu kan. Setidaknya dikasih obat lah. Cuma Jumantanya nggak mau. Terakhir sebelum meninggal itu cuma dibawa ke bidan. Ya bidan ngomong sih cuma radang. Nah dia ini keseringan diurut aja, nggak mau ke rumah sakit. Sayang sih, jadi ya namanya umur, mau gimana lagi. Sebenarnya motor ini gua bawa ke rumah itu bukan karena keinginan gua, karena istrinya bilang udah ya bawa aja motornya. Dia bilang dia mau ditaruh di rumah, dianya sedih. Kebenaran guanya juga sahabatnya, ya udahlah gua bawa buat kenang-kenangan gua. Yang jelas sih yang paling gua ingat sama motor ini, pas habis berhenti kita istirahat, pas kita mau jalan lagi, dia yang paling lama nyala motornya. Jadi gue pas dia nyala, gue kepikiran, selalu inget dia gitu, nyalahnya gitu nggak langsung nyala, pas di selah motornya goyang. Di situ sih yang gue ingat sampai sekarang sama motor ini. Makanya kedepannya nih motor nggak bakal gue restore, biar nggak menghilangkan cerita gue sama Jumanta. Gue bakal pertahanin tetap seperti ini. Yang penting mesin nyala. Sekarang rem udah gue kasih, rem belakang. Kopling udah gue ganti, pernya juga udah gue ganti. Kalau layak jalan sih layak, cuma nggak layak buat on road gitu kan. Paling shock breaker depan yang bakal gue ganti sebelah, soalnya sebelah doang nih yang bocor. Gue gimana caranya biar nggak hilang gitu ceritanya sama Jumanta sama motor ini. Nggak kebayang sih gue dia ngawal anak-anak build up pakai motor kayak begini. Kadang leader yang pakai motor KLX pun juga suka kewalahan pakai motor ini, yang nggak pakai rem belakang, yang persnelengnya selek pernya. Nggak kebayang sih. Oke, jadi begitu sedikit cerita yang gue bisa sampein. Mungkin kalau ada cerita yang baru gue inget, gue bakal bikin video yang keduanya, atau gue nanti sambung di cerita video gue pas nge-review motor KX atau motor yang lainnya. Nanti gue ceritain sambil review aja. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe.